Sungguh mengenaskan, seorang balita berusia 3,5 tahun ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasadnya ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di dalam sebuah kamar. Tak ada siapapun di rumah itu selain korban saat korban ditemukan. Namun kecurigaan mengerucut pada pacar sang ibu lantaran di rumah sang pacarlah korban saat itu tengah menginap dan ditemukan tewas. Korban ditemukan pada hari Minggu 27 April 2025. Awalnya memang ibu korban mencari korban di rumah kontrakan kekasihnya itu. Namun ibu korban tak menemukan putranya. Sementara pintu kontrakan terkunci. Nah, ibu korban lalu menunggu di sekitar kontrakan pelaku. Setelah upaya sang ibu untuk membuka rumah kontrakan tak kunjung berhasil, sejumlah warga juga berusaha membantu. Warga lalu menemukan kunci pintu kontrakan rumah tersebut disolokan. Ibu korban kemudian ditemani warga membuka pintu kontrakan dan menemukan asap mengepul dari dalam kontrakan. Dan ternyata saudara, sang anak ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa dengan sejumlah luka bakar. Nah, ini orang tuanya nih. Dia punya pacar. Nah, anaknya dititip sama pacarnya di kontrakan. Ibu mana yang tak histeris saudara melihat kondisi putranya yang ia sayangi dalam keadaan meninggal dunia. Tragis, jasad balita berinisial MA itu ditemukan di atas alas tidur yang terbakar. Sejumlah luka bakar juga ditemukan pada jenazah balita berusia 3,5 tahun. Sementara pacar sang ibu yang merupakan pemilik rumah tempat korban ditemukan justru tak berada di lokasi. Posisinya atasnya ini karena memang mungkin di dak ya. Terus di dalamnya itu setelah kami ketahui memang ada kamar lagi yang tertutup. Dan kejadian terbakarnya itu mungkin karena di dalam ya dari awal dari kasur saya lihat di awal itu tertutup, jadi tidak sampai keluar asapnya, cuman alhamdulillah diketahui warga pada saat ada warga yang bekerja membersihkan selokan, terus ada asap nggak terlalu tebal, nggak lama lagi datang ibu si korban, kebetulan memang dia mengetahui anaknya sering main di sini. Polisi kemudian mengevakuasi jenazah korban dan melakukan olah tempat kejadian di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu petang. Langkah ini berdasarkan laporan warga dan ibu korban. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Polisi yang telah mengantongi identitas terduga pelaku pun langsung melakukan pengejaran. Terduga pelaku yang merupakan pacar dari sang ibu merupakan petugas keamanan di Bandara Soekarno-Hatta. Di rumah kontrakan inilah ia bisa tinggal. Dan menurut kepala desa setempat, korban ini memang kerap bermain-main di rumah itu. Ibu korban dan terduga pelaku sudah menjalin kasih selama kurang lebih 2 bulan. Sementara untuk keperluan penyelidikan, polisi dari Polsek Teluk Naga kembali ke lokasi kejadian di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang untuk mencari bukti tambahan. Sementara dari hasil otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang ditemukan penyebab kematian korban yakni kekerasan benda tumpul pada leher korban. Pisah sama. Udah ini ya, dia udah pisah sama si udah berapa lama sih Bu? Nggak tahu udah masalah itu. Yang Ibu tahu nih yang ibunya kerja di mana? Di bandara. Bandara. Nah, kalau pacarnya ini sih pacarnya? Katanya security. Di mana? Di bandara. Security. Security bandara juga. Dan polisi akhirnya menangkap pria yang dicurigai terlibat dalam tewasnya MA yang ditemukan dalam kondisi dengan luka bakar. Petugas Subdit Jatanras Polda Metro Jaya lalu membawanya ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ditangkap di Masjid Raya Al-Hidayah Dudul di Tarajul, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami dari kepolisian meningkatkan kasus tersebut dari proses lidik menjadi lidik karena ada dugaan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan
benda tumpul yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Subdit Jatanras Polda Metro sudah berhasil menangkap pelakunya di Tasikmalaya. Pelaku berinisial HB dan ibu korban telah menjalin kasih selama 2 bulan. Selama ini pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai petugas keamanan di Bandara Soekarno-Hatta ini dikenal publik secara baik. Keluarga juga tak pernah mendengar adanya cekcok antara ibu korban dengan pelaku. Pihak keluarga korban juga tak menyangka pelaku bisa melakukan hal sekeji ini. Sih memang baik-baik aja, nggak ada yang namanya sila kata cekcok sama pacarnya atau enggak, itu nggak ada sebenarnya mah. Nggak ada cekcok sedikit pun sama si pelaku, yang itu aja yang saya tahu. Tapi kalau main ke rumah ini memang perlakuannya baik ya Pak dia? Iya, emang kalau main ke rumah sini perlakuannya baik. Saya juga pernah sempat nemuin nanya, orangnya juga baik. Saya juga terakhir pernah ketemu di bandara, waktu ngantar empok pulang ke Batam. Itu orangnya sopan sama saya, nggak sangka tuh bisa kejadian begini. Hubungan sama dia sih setahu saya baru 2 bulan. Iya, itu aja yang saya tahu. Dalam rilis yang disampaikan polisi, terungkap bahwa tersangka membunuh korban lantaran kesal. Alasannya, korban meminta untuk dibuatkan susu pada Minggu 27 April dini hari saat korban dan tersangka tertidur. Korban kala itu memang tengah menginap di rumah tersangka, namun tiba-tiba terbangun. Tersangka kemudian melakukan sejumlah tindak penganiayaan pada korban hingga korban meninggal dunia. Tersangka juga melakukan pembakaran untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Ketika memasuki hari Minggu, tanggal 27 April 2025, sekira pukul 02.15, jadi mulai tidur jam 23, sampai dengan pukul 02.15, korban terbangun dan menangis, kemudian meminta dibuatkan susu. Karena tersangka kesal, selanjutnya tersangka memukul bagian kepala daripada korban. Sementara itu, ayah kandung dari balita yang ditemukan tewas terbakar di kontrakan di kawasan Kosambi, Tangerang, Banten berharap agar pelaku ini dihukum berat. Kini jenazah korban sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat kediaman ayah korban. Dirinya juga menjelaskan informasi yang didapat dari dokter forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang bahwa terdapat luka benda tumpul di bagian kepala korban. Sang ayah pun memohon agar polisi segera memberikan pelaku hukuman seberat-beratnya. Tragis, dan saya berharap untuk para pihak kepolisian mohon dibantu untuk menyelesaikan masalah kasus ini, karena buat saya ini terlalu miris, selalu sakit buat saya, anak kandung saya. Saya mohon untuk ditangkap dengan hukuman mati. Sungguh tragis akhir hidup MA, balita yang tewas di tangan kekasih ibunya. Semoga kasus ini dapat terselesaikan dengan memberi rasa keadilan bagi pihak keluarga korban. Sementara tersangka bisa mendapat hukuman yang setimpal. Berniat romantis dengan membelikan kado untuk istri, seorang pria di Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap polisi karena mencuri motor. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Dulu ada tampang pasir,
Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Kompas Update kembali hadir untuk Anda. Saya Valentina Sitorus. Akibat tabung gas meledak, sebuah warung mie ayam di Jalan Dahlia Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. 2 orang mengalami luka bakar. Pemilik warung mie ayam berteriak histeris saat melihat kobaran menyambar warungnya. Korban sempat keluar untuk menyelamatkan diri, dan sejumlah warga yang mendengar langsung berupaya memadamkan api menggunakan air dan apar. Akibat peristiwa ini 2 orang yakni pemilik warung mie ayam dan pekerjanya mengalami luka bakar. Awal mula kejadian ketika pekerja hendak mengganti tabung gas, namun di sebelahnya ada 1 kompor yang masih menyala. Api dari kompor inilah yang menyambar hingga membakar warung mie ayam. Demikian Kompas Update dan terima kasih atas perhatian Anda.